Penerimaan CPNS dan juga sekolah kedinasan tahun 2024 telah selesai dan kita lihat rekapan dari penerimaan di tahun 2024 serta apa saja yang harus dipersiapkan bagi teman-teman yang ingin mendaftar CPNS dan sekolah kedinasan di tahun 2025. Dan juga kita akan bahas apa perbedaan antara CPNS dan juga sekolah kedinasan agar bisa menjadi opsi ataupun pilihan bagi teman-teman yang ingin mengikuti pendaftaran CPNS di tahun ini. Silakan kalian simak dan tonton videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Milumri dan masih di channel Mr. Mili. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang selalu setia stay di channel Mr. Mili sebagai salah satu channel menemani teman-teman untuk mendapatkan informasi dari penerimaan CPNS dan juga sekolah kedinasan. Dan tentunya uh, kita tahu penerimaan CPNS 2024 telah usai, sekarang memasuki masa per video ini dibuat ya, memasuki masa pengisian DRH untuk pengusulan NIP CPNS. Dan juga bagi teman-teman yang lulus sekolah kedinasan 2024 kemarin juga telah mulai melakukan proses pembelajaran menjadi taruna dan juga taruni, mengikuti proses pendidikan sesuai dengan sekolah kedinasan yang dilamar. Dan saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang sudah lolos. Bagi yang belum lolos, kita berjuang lagi di tahun 2025 ini bagi teman-teman yang mengikuti CPNS ataupun sekolah kedinasan. Dan tentunya kalian tidak mengulang dari awal ya. Bagi teman-teman yang sudah ikut, kalian sudah ada persiapan yang matang dan selagi umur cukup, persyaratan memenuhi, saya sarankan kalau bisa kalian ikut lagi ya. Kalian ikut lagi sampai mentok, dalam artian umur kalian sudah tidak memenuhi syarat lagi ataupun persyaratan-persyaratan lainnya yang tidak bisa. Tapi kalau memang masih ada kesempatan, apapun penerimaan yang nanti akan dibuka dalam waktu dekat, entah itu CPNS atau sekolah kedinasan, ikuti saja alurnya ya. Dan di video ini seperti yang sudah saya jelaskan ya di awal tadi, bahwa kita akan membahas persiapan apa saja yang akan kalian lakukan untuk penerimaan CPNS di tahun 2025 ini. Kemudian perbedaan antara CPNS dan sekolah kedinasan ini apa? Karena banyak teman-teman yang request, mereka kebingungan dalam artian mau ikut CPNS ataupun sekolah kedinasan. Dan nanti akan saya sampaikan perbedaan antara keduanya, tapi sama-sama pada akhirnya mereka akan menjadi seorang PNS, baik dari jalur CPNS ataupun dari jalur sekolah kedinasan. Dan kedua, dan selanjutnya adalah kita akan flashback sedikit melihat rekapan penerimaan tahun 2024 sebagai acuan teman-teman semuanya dalam mengikuti penerimaan CPNS di tahun 2025. Silakan kalian simak dan tonton videonya sampai selesai. Kalau bisa jangan ada yang di skip ya, agar informasi yang saya sampaikan tepat dan tidak ada pertanyaan lainnya. Tapi kalau memang ada pertanyaan lainnya, silakan kalian bisa tulis di kolom komentar. Data penerimaan CPNS tahun 2024 ya, bahwasanya untuk kebutuhan ASN di tahun 2024 ini, kebutuhan ASN-nya sekitar 2,3 juta ya. Jadi 2,3 juta. Tetapi untuk formasi yang dibuka itu adalah 1.000 atau 1.289.824 yang dibagi ke dalam CPNS pusat ataupun CPNS daerah ya. Jadi untuk penerimaan CPNS ini atau CSN ini ya, itu ada dua, ada CSN pusat, instansi pusat, dan juga CSN instansi daerah. Termasuk juga sekolah kedinasan itu CPNS juga ya. Kalau CSN itu ada dua, ada CPNS dan juga ada CPPK atau P3K ya. Tapi pada intinya baik CPNS atau nanti diangkat menjadi PNS ataupun CPPK atau PPK, P3K itu sama-sama statusnya adalah aparatur sipil negara atau ASN. Nah, jadi tahun 2024 dibuka untuk CSN itu CPNS pusat dan juga CPNS daerah serta P3K pusat dan juga P3K daerah
serta CPNS dari jalur sekolah kedinasan. Nah, kalau kita lihat untuk pusat, CPNS pusat ini dibuka sebanyak 130.414 formasi ya. Jadi 130.000 formasi yang dibuka untuk CPNS pusat. Untuk CPNS daerah ini dibuka 148.013 formasi. Jadi lebih banyak CPNS daerah karena daerah kan ada kabupaten, kota ya, ada provinsi. Nah, itu CPNS dibuka. Jadi saya fokus di CPNS-nya, tidak di P3K-nya ya. Tapi kalau ditambah P3K ya kurang lebih kalau pusat 427.000, untuk daerah 862. Jadi lebih banyak 2024 itu dibuka dari jalur P3K daripada jalur CPNS untuk instansi pusat dan juga untuk instansi daerahnya. Dan kemudian untuk penerimaan CPNS ini di tahun 2024 ini, instansi yang membuka itu sebanyak kurang lebih 479 instansi, baik itu instansi pusat dan instansi daerah. Kalau instansi pusat itu adalah instansi seperti kementerian ataupun lembaga ya, seperti BKN, kemudian kejaksaan, itu kan lembaga. Tetapi kalau kementerian itu seperti Kementerian Hukum ya, atau Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, nah itu kementerian. Tetapi secara statusnya sama. Mereka masuk ke dalam CPNS pusat. Kalau CPNS daerah itu seperti guru misalnya SD di kota mana, atau misalnya tenaga kesehatan, perawat di rumah sakit umum daerah provinsi Jawa Barat. Nah, mereka statusnya ASN tapi di bawah pemerintah daerah, seperti pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau pemerintah kota ya. Nah, itu masuknya kategorinya adalah CPNS daerah. Jadi itu yang membedakan CPNS pusat dan juga CPNS daerah. Tergantung teman-teman nanti kalau misal dibuka kembali mau mendaftar CPNS pusat atau CPNS daerah. Nanti kalian bisa memilih dan hanya bisa pilih satu ya. Kalau mau CPNS daerah ya daerah saja, kalau pusat ya CPNS pusat saja. Kemudian untuk jumlah pendaftaran, CPNS di tahun 2024 ini menyentuh angka 3,9 juta. Artinya hampir 4 juta pelamar yang mendaftar CPNS di tahun 2024 ini. Tapi ini gabungan ya. Dan tentunya dengan formasi yang sedikit tadi ya, CPNS kalau pusat sekitar 130.000 ya. Nah, itu tentu banyak teman-teman yang akan digugurkan. Dan tentu persaingan akan semakin ketat karena kita ketahui banyak instansi-instansi yang membuka penerimaan itu sedikit kuotanya, tapi yang melamarnya sangatlah banyak ya. Nah, kalau kita lihat juga di sini terkait dengan instansi yang paling banyak dilamar ya. Nah, kalau instansi yang paling banyak dilamar itu untuk instansi pusat, tentu setiap tahun pengadaan penerimaan instansi Kementerian Hukum dan Asasi Manusia itu yang paling banyak. Hampir 0,5 juta pelamar yang mendaftar. Sedangkan untuk formasinya hanya 9.000. Nah, untuk tahun ini Kementerian Hukum dan Asasi Manusia ini kan sudah dipecah menjadi beberapa kementerian. Untuk formasi penjaga tahanan dan pemeriksaan keimigrasian ini kan masuknya kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jadi Kemenkumham itu tidak ada lagi. Jadi kalau CPNS dibuka untuk formasi penjaga tahanan, pemeriksaan keimigrasian, nanti untuk instansinya adalah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau disingkat dengan Kemenimipas. Kemudian untuk instansi daerah yang paling banyak pelamarnya adalah pemerintah provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta atau Pemprov DKI Jakarta. Ini yang menjadi top instansi daerah yang banyak dilamar ya di CPNS tahun 2024 dengan 43.000. Untuk formasinya hanya 4.000. Berarti kurang lebih 39.000 orang yang gugur atau tidak lulus ya untuk pendaftaran di instansi Pemprov DKI Jakarta ini. Kemudian ada Pemprov Jatim, pemerintah Kabupaten Sijunjung, kemudian pemerintah Aceh, dan juga beberapa pemerintah provinsi, daerah, atau kabupaten yang lainnya. Nah, kemudian banyak juga teman-teman yang bertanya, apakah ada formasi CPNS untuk ijazah SLTA di tahun 2024?
Nah, ini tentu banyak yang dibuka untuk formasi yang bisa menggunakan ijazah SLTA di tahun 2024 ini ijazahnya ya. Seperti Kementerian Hukum dan HAM ada penjaga tanah pemeriksa keimigrasian, Kemendikbudristek ada polisi cagar budaya, Bakamla ada formasi ABK, Kementerian Kesehatan operator layanan kesehatan, IKN juga buka ya. Kemudian ada Badan SAR nasional ya, ada Peranata Pencarian Pertolongan, dan itu yang banyak dicari adalah formasi yang bisa menggunakan ijazah SLTA. Nah ini tentu menjadi angin segar setiap penerimaan CPNS. Kita tidak tahu ya penerimaan CPNS tahun 2025 ini apakah akan ada lagi ataupun kalau memang dibuka apakah akan ada formasi yang membuka menggunakan bisa menggunakan mendaftarnya menggunakan ijazah SLTA sederajat seperti ijazah SMA, SMK, madrasah aliyah ataupun juga paket C. Nah, ditambah lagi tahun 2025 ini kan di pemerintahan Prabowo ini banyak kementerian baru seperti Kemenkumham saja itu dipecah menjadi 4, Kemenko, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan juga Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Belum juga kementerian-kementerian yang lainnya ya. Nah, jadi kalau memang dibuka penerimaan 2025 ini akan banyak peluang kementerian yang akan membuka CPNS atau mengadakan penerimaan CPNS di tahun ini. Nah, kita tunggu saja informasinya. Kalau memang sudah rilis, nanti akan saya sampaikan. Nah, kemudian kita lanjut ke sekolah kedinasan. Nah, untuk sekolah kedinasan ini di tahun 2024 itu kuotanya sebanyak 3.445. Nah, sekolah kedinasan ini tentunya banyak ya sekolah kedinasan ini. Tetapi yang terintegrasi dibuka secara bersamaan itu kurang lebih ada 8 sekolah kedinasan ya. Nah, 8 sekolah kedinasan ini yang pendaftarnya serentak. Kalau sekolah kedinasan yang lainnya seperti Kementerian Pertahanan ya itu berbeda biasa jadwalnya. Mereka membuka dengan jalur mandiri tersendiri. Tapi kalau yang bersamaan dengan dari Kemenpan RB dan juga BKN, nah ini dibuka adalah 8 sekolah kedinasan. Nah, tahun 2024 ini setidaknya dibuka 3.445 ya, 2024 yang kemarin. Itu kuotanya 3.445 kuota sekolah kedinasan. Dan tentunya dibagi ke dalam beberapa sekolah kedinasan. Yang paling banyak itu adalah STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Kementerian Keuangan, sebanyak 722 kuota formasi taruna dan taruninya. Kemudian IPDN 721, STIS 353, Kementerian Perhubungan ya ada 622 formasi. Kemudian BSN, Politeknik, Cyber dan Sandi Negara 105 formasi, disusul STMKG 120, STIN 400, dan yang banyak juga yang dilamar adalah Poltekim ya, Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, sama 200 formasi yang dibuka juga. Nah, teman-teman, tentu untuk sekolah kedinasan ini yang jumlah pelamarnya kemarin itu kurang lebih 161.000 formasi ya, merebutkan 3.000 formasi yang dibuka. Jadi jumlah pendaftarnya adalah 216.000 formasi untuk pendaftaran sekolah kedinasan di tahun 2024 kemarin. Dan yang paling banyak dilamar adalah PKN STAN dengan 38.000. Kemudian disusul IPDN 33.000, kemudian STIS 19.000, dan Poltekip dan Poltekim itu sebanyak 12.000, kemudian Poltekimnya 11.000. Nah, itu top formasi 4 sekolah kedinasan ya, 4 sekolah kedinasan yang banyak dilamar di tahun 2024 kemarin. Kemudian untuk CPNS sekolah kedinasan ini pastinya itu akan dibuka setiap tahunnya. Jadi berbeda dengan CPNS, kalau CPNS tadi mereka belum tentu dibuka setiap tahun ya, tergantung dengan kebutuhan dan kebijakan biasanya. Tetapi kalau sekolah kedinasan sudah pasti dibuka karena mereka akan ada regenerasi ya. Jadi ada regenerasi untuk penerimaan menjadi taruna dan juga taruni di sekolah kedinasan. Setiap tahun pasti akan buka. Biasanya jadwalnya itu kalau tidak April ya bulan Mei ya, itu akan dibuka untuk sekolah kedinasan. Dan sekolah kedinasan ini ada beberapa persyaratan, tetapi mereka statusnya tetap menjadi seorang CPNS juga nantinya.
Jadi CPNS sekolah kedinasan. Dan kemudian untuk syarat-syaratnya ini setiap sekolah kedinasan tentunya berbeda ya. Seperti contohnya untuk syarat umur, kalau IPDN minimal 16 tahun, maksimal 21, PKN STAN minimal 14, maksimal 21, STIS minimal 16, maksimal 22 tahun. Dan tentunya yang paling terakhir untuk umur dari sekolah kedinasan ini adalah 23 tahun. Itu paling akhir ya. Jadi kalau lewat dari 23 tahun, maka tidak bisa lagi teman-teman untuk mendaftar sekolah kedinasan ini. Dan kemudian untuk tinggi badan ada beberapa sekolah kedinasan yang menggunakan persyarat tinggi badan, ada yang tidak. Seperti PKN STAN, STIS itu tidak menggunakan syarat tinggi badan. Kalau Poltekim itu ada pria 170, kemudian untuk wanita 160. Kemudian IPDN pria 160, wanita 155. Nah, jadi kalian bisa melihat mau mengikuti sekolah kedinasan yang mana, sesuaikan dengan persyaratan tinggi badan yang teman-teman cukupi. Untuk ijazah juga bervariasi ya, ada yang formasi sekolah kedinasan ini bisa menggunakan seluruh ijazah, ada juga yang tidak. Seperti contohnya kalau IPDN itu ijazah SMA dan juga madrasah aliyah saja. Jurusannya hanya IPA dan bahasa. Ya, IPS tidak bisa. Untuk jurusan SMK tidak bisa. Kemudian kalau Poltekim, STMKG, STIN ya, STAN, Sekdin Kemenhub, Poltekim ini semua formasi bisa ya, semua ijazah. IPA, IPS, SMA, SMK, madrasah aliyah ya, dan juga paket C itu juga bisa. Kalau Poltek SSN ya, saya berasal di negara ini SMA ini atau madrasah aliyah hanya IPA saja, jadi jurusan IPS dan bahasa tidak bisa. SMK-nya juga ini ada beberapa ketentuan seperti SMK jurusannya teknik elektronik, jaringan ya, kemudian akses telekomunikasi, jadi tidak semua jurusan SMK bisa masuk ke Poltek SSN ini. Dan kemudian untuk selanjutnya terkait dengan nilai ijazah ya, jadi nilai ijazah atau rata-rata rapor ini bervariasi, ada yang diminta, ada yang tidak. Kalau IPDN seperti contoh IPDN ini ya, rata-rata ijazahnya minimal 70 ya. Kalau Kementerian Perhubungan ya ijazahnya minimal 70 juga. Tapi kalau untuk Poltekim dan juga Poltekim ini tidak meminta syarat rata-rata nilai ijazah. Jadi tergantung dari sekolah kedinasan masing-masing. Ada yang meminta syarat nilai ijazah, ada yang tidak. Tapi dari 8 sekolah kedinasan ini yang paling mudah menurut saya ya persyaratannya ini adalah Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, walaupun memang ada syarat tinggi badan, tapi syarat lainnya seperti nilai ijazah ya itu tidak diminta juga. Kemudian untuk biayanya kalian bisa lihat di tabel ini ya, sudah saya letakkan di samping. Jadi yang gratis untuk biayanya itu adalah sekolah kedinasan Poltekim dan juga Poltekim. Ini yang gratis ya. Tetapi ini biaya untuk proses seleksinya saja. Kalau sekolah masuk sudah lulus menjadi taruna-taruni, kalian tidak mengeluarkan biaya lagi karena sudah ditanggung oleh kementerian dan lembaga yang menyelenggarakan. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya kalian silakan pantau sosial medianya atau kalian juga bisa pantau website resmi dari sekolah kedinasan masing-masing. Kemudian termasuk juga kalau memang CPNS akan dibuka nantinya ya, biasanya akan di-share oleh Kemenpan RB atau BKN. Nah, kalian bisa pantau akun Instagramnya atau website resminya. Nanti juga akan saya sampaikan kalau memang sekolah kedinasan dan CPNS ini akan dibuka atau sudah dibuka. Nah, kemudian apa perbedaan antara CPNS dan juga sekolah kedinasan ini? Banyak teman-teman yang bertanya perbedaan antara keduanya, mereka bingung. Yang pertama adalah ijazah yang digunakan. Tentu kalau di CPNS ijazah ini bervariasi, tergantung formasi yang kalian lamar. Ada yang menggunakan ijazah S1, ada yang SLTA, ada yang D3 ya, ada juga yang S2, tergantung formasi yang akan kalian lamar. Jadi sesuaikan ijazahnya. Tetapi kalau sekolah kedinasan ini ijazahnya wajib SLTA sederajat ya, wajib ijazah SMA, SMK, madrasah aliyah paket C. Ada tergantung juga dari sekolah kedinasannya, bisa nggak misalnya yang ijazah SMK tadi ya, ada yang tidak bisa. Nah, tetapi intinya tidak boleh ijazah S1. Jadi ijazah sesuai SLTA sederajat ya. Jadi sesuaikan dengan syarat dari instansi sekolah kedinasan yang dibuka. Nah, tapi kalau CPNS ini bervariasi. Kemudian setelah lulus CPNS, nah
atau setelah lulus tes ya. Yang kedua adalah setelah lulus tes, kalau CPNS kalian ikut CPNS, lulus tes nanti langsung bekerja. Tapi kalau sekolah kedinasan, setelah kalian lulus tes, rangkaian tes, kalian tidak langsung bekerja. Kalian akan dididik menjadi taruna dan juga taruni untuk mengikuti pendidikan di sekolah kedinasan masing-masing kurang lebih selama 4 tahun. Setelah selesai 4 tahun, baru kalian nanti akan lolos dan juga akan ditempatkan, baru nanti akan bekerja. Kemudian dari segi kepangkatan, kalau segi kepangkatan ya sebenarnya tergantung ya, kalian CPNS-nya itu melamar dari formasi apa. Kalau S1 biasanya pangkatnya itu 3A, kalau dari SLTA 2A ya. Tetapi kalau sekolah kedinasan, nanti kalian akan langsung mendapat pangkat 3A biasanya. Kalau sudah lolos akan mendapat pangkat 3A. Jadi lebih tinggi jalurnya atau kalian pangkatnya nanti setelah lulus sekolah kedinasan ini dari CPNS yang menggunakan jasa SLTA sederajat. Kemudian tahapan tes. Nah, tentu tahapan tes kalau di sekolah kedinasan lebih kompleks atau lebih rumit ya, dalam artian lebih ketat lah, karena mereka akan dididik ya, kurang lebih melaksanakan pendidikan kurang lebih 4 tahun menjadi taruna-taruni, jadi harus siap fisik, mental ya. Kalau CPNS ya tentunya ada beberapa formasi yang memang mensyaratkan seperti penjaga tanam kemarin ya, tidak boleh anus corong, HIV, AIDS, tapi tidak ada pemeriksaan buta warna ya, atau memang kalian misal buta warna atau misalnya ambeien itu tidak diperiksa kemarin. Tetapi kalau untuk sekolah kedinasan ini wajib semuanya, seperti tes Polri atau tes TNI. Jadi semuanya wajib diperiksa, mulai dari bagian luar ya, fisik luar ataupun fisik dalam. Kemudian lokasi tes. Nah, kalau lokasi tes, kalau CPNS ini biasanya daerah masing-masing di ibu kota provinsi. Tetapi kalau sekolah kedinasan terkadang ada yang di daerah provinsi masing-masing, ibu kotanya, atau langsung ke pusatnya. Kalau pusatnya ya langsung biasanya ke Jakarta, itu tempat tesnya. Jadi kalian harus biasanya menyiapkan duit yang lebih karena untuk melaksanakan tes ya, pergi misalnya ke Jakarta itu biayanya ada biaya sendiri, jadi tidak ditanggung dari sekolah kedinasannya. Kemudian penempatan kerja. Nah, kalau untuk penempatan kerja ini tentunya kalau CPNS sesuai dengan formasi yang kalian lamar. Kalian sudah melamar biasanya sudah tahu ya persyaratannya itu apa, dalam artian penempatannya di mana ya nanti. Tetapi kalau untuk sekolah kedinasan, setelah selesai kalian lulus sekolah kedinasan nanti, maka penempatannya akan diacak di seluruh Indonesia. Jadi kalian tidak tahu dapatnya di mana. Kalau CPNS kan kalian sudah tahu penempatan kalau mendaftar di provinsi A, ya penempatannya ya di provinsi A ya. Kalian di Kanwil Jawa Barat ya, berarti seputaran Jawa Barat penempatannya. Tapi kalau sekolah kedinasan ini diacak ya, diacak di seluruh Indonesia. Kalian tidak bisa mendapatkan atau kembali di daerah asal. Misalnya kalian orang Aceh, bisa tahu dapat di Kalimantan atau di Papua ya. Itu dari penempatan dari sekolah kedinasan. Tentu ada beberapa hal yang perlu kalian siapkan dari sekarang. Pada intinya untuk persyaratan CPNS sekolah kedinasan ini hampir sama ya. Jadi kalian siapkan mulai dari sekarang adalah EKTP. Kalau belum ada EKTP, kalian bisa menggunakan surat perekaman EKTP, kemudian ijazah. Kalau sekolah kedinasan bisa menggunakan SKL ya. Tapi kalau SLTA tidak bisa SKL, harus ijazah. Kemudian transkrip nilai itu yang berada di balik ijazah, atau kalau sekolah kedinasan biasanya menggunakan daftar nilai di SKL atau bisa menggunakan nilai rapor. Kemudian pas foto ini tergantung. Kalau sekolah kedinasan ada yang minta latarnya biru, tapi kalau CPNS rata-rata latarnya adalah latar merah. Kemudian kartu keluarga. Nah, kartu keluarga ini disiapkan juga karena nanti akan mengisi data pada saat pendaftaran. Kemudian akun e-matre. Nah, ini penting karena CPNS dan sekolah kedinasan ini sekarang menggunakan e-matre untuk surat-surat lamaran, surat pernyataan ya. Jadi boleh kalian siapkan akun e-matre dari sekarang. Jangan setelah pembukaan baru buat akun e-matre, baru beli e-matrenya. Jadi mulai dari sekarang buat akun e-matrenya dan juga beli e-matrenya sebanyak mungkin kalau bisa ya. Karena biasanya setelah pendaftaran pembukaan kebanyakan e-matre habis atau gangguan ya. Jadi kalian bisa siasati mulai dari sekarang pembuatannya. Dan kalau untuk persyaratan lainnya seperti surat lamaran, SKCK, surat pernyataan ya, surat bebas narkoba, belum nikah ya,
itu nanti saja buatnya. Karena kalau sudah diumumkan penerimaan CPNS atau sekolah kedinasan, biasanya akan diinfokan syarat-syarat tambahannya. Yang paling inti adalah siapkan dulu ijazah, transkrip nilai, KTP, pas foto, ematre ya, dan juga kartu keluarga. Jadi itu saja yang kalian siapkan di awal sekarang. Nah, kemudian bagaimana penerimaan untuk CPNS dan juga sekolah kedinasan tahun 2025 ini? Tentu untuk sekolah kedinasan sudah saya sampaikan tadi bahwa sudah pasti akan dibuka untuk sekolah kedinasan. Kalau untuk CPNS belum tentu ya, jadi belum ada gambaran apakah akan dibuka atau tidak. Tetapi sudah disampaikan oleh Menteri ya, Menteri Pan-RB yang terbaru atau Menteri Pan-RB yang baru sekarang adalah Rini Widianti. Beliau menjelaskan bahwa peluang CPNS 2025 ini kemungkinan bisa saja dibuka ya, karena berdasarkan kebutuhan bahwa kurang lebih 3.000 sampai 300.000 sampai 400.000 posisi di berbagai kementerian maupun lembaga pemerintah itu masih kosong ya untuk tahun 2025 ini. Nah, artinya peluang untuk pembukaan penerimaan CPNS 2025 ini ada, tinggal persetujuan lagi karena 300.000 sampai 400.000 posisi atau formasi itu belum terisi dari penerimaan CPNS 2024. Tetapi beliau menjelaskan bahwa dengan ada penambahan 48 kementerian ini, tentu kalau memang akan dibuka ya nanti akan ada banyak ya, atau dari penambahan kementerian ini dari 22 kementerian ini nanti akan ada yang ikut atau akan ada yang membuka. Tapi memang beliau menjelaskan saat ini belum dibahas karena proses seleksi untuk penerimaan CPNS 2024 itu belum sepenuhnya selesai. Dalam artian masih ada proses pengusulan NIP, penerbitan SK ya, penerbitan SK, dan kalau memang sudah selesai ya mungkin akan ada dibahas lagi. Akan ada penerimaan atau tidak untuk CPNS 2025. Tapi teman-teman harus bersiap. Tapi kalau sekolah kedinasan kalian sudah harus bersiap dari sekarang karena memang untuk sekolah kedinasan ini setiap tahunnya itu pasti akan dibuka ya untuk sekolah kedinasan. Jadi teman-teman silakan kalian bisa siapkan diri dari sekarang. Kalau kalian ingin belajar ya mulai dari sekarang waktunya, atau kalau kalian memang ingin ikut bimbingan belajar ya dimanapun itu silakan kalian bisa ikut dari sekarang agar persiapan kalian sudah matang. Karena saya pun buka bimbingan belajar, banyak teman-teman mendekati tes SKD baru mau bimbel. Nah, bimbelnya itu sudah tutup pastinya ya, jadi tidak ada sempat waktu lagi. Itulah kenapa saya memberikan membuat video-video pembelajaran, baik itu tes SKB, soal-soal tes SKB, latihan soal, materi di YouTube saya ya. Kemudian soal-soal SKD juga di YouTube saya berikan materi dan juga pembelajaran agar kalian kalau memang tidak memiliki biaya untuk ikut bimbingan belajar ya, kalian juga bisa menonton video-video saya yang saya sampaikan, yang saya berikan latihan-latihannya secara gratis di YouTube saya. Atau kalian yang cuma ingin ikut tryout juga saya sediakan tryout ya, baik itu tryout SKD-nya, tryout SKB-nya, link ada di bio Instagram saya, atau bisa DM ke Instagram saya, atau klik link yang ada di deskripsi video ini. Dan tentunya bagi teman-teman, silakan kalian pantau informasi yang akan saya berikan selalu, kemudian perkembangan penerimaan CPNS sekolah kedinasan juga, dan mulai dari tahapan penerimaan sampai tahapan selesai nanti ya, termasuk DRH ya, saya buat agar mempermudah teman-teman dalam proses persiapan menghadapi CPNS dan juga sekolah kedinasan. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga sukses. Jangan lupa persiapan, jangan lupa jaga kesehatan ya. Dan pastinya terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti saya selama ini. Selamat bagi teman-teman yang sudah dinyatakan lolos. Yang belum, mari kita berjuang lagi. Mari kita belajar bersama lagi dan nantikan video-video saya berikutnya. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.